Pernahkah Anda memutar batang bambu antena TV karena gambar televisi banyak semutnya? Pernahkah Anda mengatur ulang bolak-balik alat bantu siaran TV atau booster karena sinyal TV Anda tidak bagus? Sungguh tidak nyaman memang. Tapi tenang, karena penderitaan itu sudah mulai berakhir. Setidaknya sebagian dari kita untuk sementara waktu dan seluruh Indonesia secara serentak pada 2 November 2022. Ya, pemerintah Indonesia telah mencanangkan program Analog Switch Off atau ASO. ASO sendiri merupakan migrasi dari penyiaran terestrial teknologi analog ke digital. Kebijakan ini telah sesuai dengan amanat level undang-undang, yakni pasal 60A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja, di mana penghentian siaran analog harus diselesaikan paling lambat 2 tahun sejak berlakunya undang-undang sampai dengan 2 November 2022. Pemerintah Indonesia menerapkan program ASO juga tidaklah minim alasan. Alasan-alasan tersebut diantaranya, program ini merupakan wujud komitmen terhadap kesepakatan Forum World Radio Communication Conferences atau WRC International Telecommunication Union atau ITU tahun 2017 yang dilakukan di Jenewa, Swiss. Indonesia sendiri sebenarnya berencana memulai tahapan ASO sejak 2021 melalui 5 tahapan, dengan target selesai November 2022. Namun karena terkendala pandemi, akhirnya Indonesia hanya menerapkan 3 tahapan, yaitu mulai April 2022, berikutnya di bulan Agustus, dan yang terakhir saat November 2022 dengan tanpa memundurkan target selesai. Kebutuhan spektrum frekuensi nasional juga menjadi alasan lain kenapa ASO ini mendesak untuk diberlakukan. Kebutuhan spektrum nasional hingga 2024 diperkirakan mencapai 2047 MHz untuk semua levelnya. Sedangkan spektrum frekuensi yang telah terpakai sejak tahun 2014 hingga 2021 sebesar 767 MHz, sehingga masih kurang setidaknya 1280 MHz. Kebijakan ASO ini diproyeksi bisa mengefisiensikan penggunaan spektrum frekuensi radio, di mana satu frekuensi penyedia siaran dapat digunakan oleh 6 hingga 12 stasiun TV secara bersama-sama. Inilah manfaat lain yang didapat saat menerapkan analog switch off. Dan lebih jauh lagi, ternyata ASO juga mendorong optimalisasi jaringan 4G dan perluasan penggelaran jaringan 5G. Digital dividend yang akan didapatkan Indonesia melalui analog switch off akan digunakan untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah mengoptimalkan kualitas layanan 4G, sehingga yang sudah memakai 4G kualitasnya akan lebih baik. Yang kedua adalah digunakan untuk penggelaran 5G, sehingga digital dividend ini betul-betul bisa mendongkrak kualitas 4G maupun memberikan kesempatan kepada industri telekomunikasi untuk segera melakukan penggelaran 5G. Program analog switch off juga akan membawa sederet manfaat lain, utamanya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Manfaat yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat adalah kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan gangguan, resolusi tinggi tapi efisien, serta program siaran yang lebih banyak sehingga hiburan dan informasi juga semakin beragam. Bagaimana dengan manfaat makro yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara? Ternyata, berdasarkan hasil kajian Boston Consulting Group di tahun 2017, dengan asumsi ASO dilakukan tahun 2020, maka analog switch off memiliki efek yang saling berkait atau multiplier effect seperti penambahan sebanyak 181.000 kegiatan usaha baru, penambahan 232.000 lapangan pekerjaan baru, dan 77 triliun rupiah peningkatan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP, serta 443,8 triliun rupiah peningkatan kontribusi PDB nasional. Semua manfaat ini bisa dirasakan saat program analog switch off berjalan dengan baik. ASO dilaksanakan di suatu daerah saat memenuhi 3 syarat. Sebetulnya ada 3 syarat sebuah daerah itu bisa dilakukan analog switch off. Yang pertama adalah adanya siaran TV analog di daerah itu.
Karena ada juga loh daerah-daerah yang bahkan tidak memiliki siaran TV analog. Maka itu prasyarat utama untuk dilakukan ASO. Yang kedua adalah secara teknis dan secara perencanaan, wilayah tersebut memungkinkan untuk dilakukan migrasi ke digital. Jadi setelah ada analognya, dia memungkinkan untuk dimigrasi. Dan yang ketiga adalah kepastian penyediaan set-top box. Karena di wilayah-wilayah tersebut harus dipastikan masyarakat yang tidak mampu, dia akan dibantu oleh penyelenggara multiplexing atau oleh pemerintah. Berdasarkan data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial, diketahui terdapat 6.737.971 rumah tangga miskin di area yang terdampak ASO. Dari jumlah 6,7 juta penerima STB bantuan, 4,2 juta diantaranya berasal dari komitmen lembaga penyiaran swasta sebagai penyelenggara multiplexing. 1 juta melalui anggaran Kementerian Kominfo dan 1,5 juta set-top box sisanya diajukan ke Kementerian Keuangan. Asosiasi Penyelenggara Siaran Televisi Swasta mendukung program pemerintah analog switch off. Tanggapan dari kami, tentunya saya bicara sebagai Ketua ATVSI, ini tidak bisa tidak, ini harus dijalankan. Dan namanya sudah dalam undang-undang, ya kan? Jadi dan ini semua pun sampai hari ini seluruh yang saya ketahui di bawah anggota ATVSI ini yang memiliki mixer itu, MUX tadi itu, sudah siap dengan infrastrukturnya semua. Ini kemajuan teknologi yang mau tidak mau secara ini harus diikuti siapapun itu. Namanya perkembangan teknologi. Atau kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, kita tidak bisa mengakses informasi secara digital dari luar negeri kan. Kita rugi sendiri. Bangsa ini, negara ini rugi sendiri. Jadi kalau menurut kami, karena namanya perkembangan teknologi, ini memang suatu investasi. Program ASO dinilai menjadi terobosan baru di dunia penyiaran Indonesia yang membawa sederet perubahan. Kualitas siaran yang diterima masyarakat salah satunya menjadi hal yang utama. Masyarakat kita itu terbiasa dengan menggunakan gadgetnya, itu kan mengakses video yang ada di internet itu dengan kualitas tinggi. Dengan demikian maka itu menjadi kompatibel ketika kita berpindah dari analog ke digital, karena begitu kita pindah dari analog ke digital, dari sisi kualitas itu lebih tinggi, lebih stabil, kemudian nanti fiturnya juga lebih banyak. Sejumlah wilayah yang dinyatakan telah memenuhi syarat menjadi daerah pelaksana program ASO lebih dulu. Untuk tahapan bulan April 2022 terdapat 8 kabupaten kota di Indonesia, yaitu NTT 3, NTT 4, Papua Barat 1, serta Riau 4. Sementara itu di bulan Juni tahun 2022 ada 10 wilayah layanan yang terdiri dari 19 kabupaten kota, yaitu Aceh 1, Aceh 2, Banten 1, Jawa Timur 5, Kalimantan Selatan 3, Kalimantan Utara 1, Kabupaten Riau 1, Maluku 1, Maluku Utara 1, serta Sulawesi Barat 1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Johnny G. Plate melakukan kick-off pelaksanaan analog switch off pada 29 April 2022 di Bandar Udara Pondok Cabe, Tangerang, Banten. Ia memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera menyiapkan perangkat siaran digital. Kepada masyarakat yang mempunyai televisi yang belum bisa menerima siaran digital, diharapkan segera memasang perangkat set-top box agar bisa menerima siaran digital. Hingga 2 bulan setelahnya, yaitu bulan Juni, dilaporkan realisasi distribusi decoder atau set-top box oleh Kementerian Kominfo telah mencapai 100%, yaitu sebanyak 87.310 STB.
Lalu seperti apa implementasinya di lapangan? Bagaimana tim distribusi membagikan set-top box gratis ke warga yang membutuhkan? Apa tanggapan warga terkait program analog switch off ini? Selamat datang di Kalimantan Utara, provinsi ke-34, sekaligus yang termuda di Indonesia, setidaknya sampai awal tahun 2022. Kaltara menjadi salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Perbatasan, lokasi yang kerap dianggap terpinggirkan. Tentu alasannya adalah karena dianggap jauh dari pusat pemerintahan. Tak dapat dipungkiri jika sejumlah hal di batas negara memang butuh perhatian khusus, termasuk akses terhadap informasi. Oleh karena akses informasi merupakan hal krusial, terlebih wilayah perbatasan memiliki potensi mudah terbawa budaya negara tetangga. Program Analog Switch Off atau ASO menjadi salah satu upaya pemerintah agar informasi terkini dapat dengan mudah dan efisien diterima warga hanya melalui siaran televisi yang jernih tanpa gangguan. Tapi kita tidak bisa pungkiri ternyata kuatnya juga sinyal televisi dari negara tetangga itu juga bisa mempengaruhi sikap dan perilaku warga kita. Makanya pilihan yang terbaik memang ya harus kita menguatkan menguatkan infrastruktur komunikasi kita di wilayah perbatasan. Beberapa program yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat yang kami terima di sini melalui Kementerian Kominfo. Misalnya di bidang layanan telekomunikasi, pembangunan kurang lebih 160 tower yang akan dituntaskan sampai dengan tahun 2024. Dan saat ini sebagian sudah dibangun dan sebagian lagi dalam proses survei dan pengurusan perizinan. Keberadaan infrastruktur komunikasi di perbatasan akan mendukung program komunikasi lainnya, termasuk diantaranya Analog Switch Off. Kebijakan ASO pun disambut baik oleh warga perbatasan. Mereka menjadikan aktivitas menonton televisi sebagai hiburan utama karena dengan wilayah yang cukup jauh dari kota besar, sehingga tidak banyak alternatif hiburan yang bisa didapat. Terlebih mereka gemar menonton tayangan televisi produksi Indonesia. Karena tidak ada hiburan lain, Pak. Di Tarakan ini kan itu aja kalau di rumah. Di luar sana juga tidak ada. Kemana-kemana kita tidak ada hiburan. Saya senang menceritakan macam pelajaran kita, macam ini mendidik, asal jangan mendidik yang kan itu sinetron saya nonton ini untuk mendidik juga, mendidik ibu-ibu rumah tangga gitu kan. Mereka berdua, warga perbatasan, cukup beruntung karena dapat menikmati TV yang sudah berteknologi digital. Tapi nyatanya, belum semua warga Indonesia seberuntung mereka. Masih ada setidaknya 6 juta warga Indonesia yang harus dibantu untuk mendapatkan pengalaman menonton TV digital dari rumah masing-masing dengan bantuan alat bernama set-top box atau STB. Jutaan set-top box bantuan dari pemerintah dan penyelenggara siaran swasta itu dibagikan sesuai data sebaran penduduk miskin dari Kementerian Sosial. Meski ada beberapa perusahaan pengiriman barang yang ditunjuk, namun PT Pos Indonesia menjadi distributor utama set-top box gratis tersebut. Setidaknya ada 3 tugas Pos Indonesia dalam mendukung suksesnya Analog Switch Off. Nah, apa peran dari Pos Indonesia di dalam memastikan suksesnya pekerjaan ini? Yang pertama adalah kami 3 hal yang akan kami bantu untuk pemerintah. Yang pertama tentunya delivery, karena Pos ini adalah as a courier company dan logistic company. Kemudian yang kedua adalah implementasi. Nah, ini hal yang baru nih yang mungkin baru didengarkan oleh semua masyarakat bahwa Pos Indonesia bisa melakukan pekerjaan implementasi, yaitu berupa instalasi STB. Jadi set-top box dari rumah-rumah yang masyarakat tadi sedang saat ini menerima siaran-siaran analog akan dimigrasikan ke digital dengan penambahan dan implementasi daripada STB tadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah pekerjaan ketiga adalah Pos membantu juga melakukan validasi. Jadi validasi ini penting karena data-data di Indonesia ini perlu kita validasikan sehingga penerimanya adalah kepada siapapun yang memang ini adalah requirement daripada pemerintah.
Setiap kali akan membagikan STB kepada para penerima, tim internal POS lebih dulu mengadakan koordinasi. Koordinasi dilakukan untuk memastikan data yang ada nantinya sesuai dengan yang didapatkan di lapangan. Tentu dengan tujuan meminimalisasi kesalahan. Koordinasi selesai dilakukan, tim kurir pun siap menjalankan misinya, membagikan set-top box kepada setiap warga yang telah terdaftar. Tiap saya menyalurkan set-top box, pertama pagi saya menyiapkan daftarnya ada berapa orang, ya, kita siapkan, misalkan ada 10, kita bawa 10 set-top box. Kemudian saya langsung ke TKP, ke alamat yang bersangkutan. Nah, di situ setelah ketemu warga si penerima, kita cocokkan datanya. Kemudian saya tanya ada punya TV atau tidak. Kalau seandainya punya TV, kita tawarkan mau dipasang, bersedia, keberatan atau tidak. Seandainya tidak keberatan, ya kita pasang. Sejumlah kendala kerap ditemukan di lapangan. Beberapa di antaranya, data penerima tidak sesuai dengan data di Pos Indonesia, serta kondisi televisi milik warga yang kurang sesuai standar sehingga harus disiasati. Namun tiap kendala yang diperoleh selalu bisa dicarikan solusinya. Yang paling gampang kendalanya misalnya terjadi perbedaan NIK. Terjadi perbedaan NIK oleh tim itu difoto, disampaikan di grup internal, sehingga kami lacak untuk dicari di aplikasi internal kami apakah NIK-nya itu benar yang bersangkutan atau tidak. Itu dari segi penerima. Yang kedua dari segi kendala teknisnya televisi. Kami bekali dengan tim pemasang distribusi itu alat bantu, misalnya menggunakan remote multiguna, atau kita bekali dengan kabel HDMI atau kabel RCF, sehingga ketika kita mendapati televisi yang tidak ada remote-nya, petugas langsung menggunakan remote tersebut. Begitu juga ketika kabelnya colokannya tidak pas di televisi, maka menggunakanlah kabel yang sudah kita persenjatai. Masalah yang ada di lapangan bisa jadi datang silih berganti. Tapi itu tidaklah berarti jika solusi atau siasat selalu bisa didapat. Kemampuan kurir yang telah menerima bekal cukup untuk tidak hanya mengantarkan set-top box sampai ke tujuan dan melakukan validasi data, tapi juga sekaligus membantu pemasangan STB, sangat membantu warga yang tak jarang masih awam dengan alat bantu migrasi ke TV digital. Raut muka bahagia terpancar di setiap warga yang menerima bantuan STB gratis. Mereka yang tadinya menikmati siaran TV terbatas dengan gambar apa adanya, kini bisa menontonnya dengan nyaman karena kualitas yang lebih baik. Senang, TV-nya udah bening semua. Tadinya nggak ada yang bening cuma sedikit, renyak-renyak itu ada yang nggak bening-bening itu. Sekarang udah bening. Dulu memang gambarnya ada itu renyak ya, terus kayak renyak-renyak gitu semua kayak semut. Sekarang mendingan, ada bening. Itulah penggalan cerita pengalaman pembagian set-top box gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. STB menjadi benda penting, membantu warga yang hanya memiliki TV tabung agar bisa menikmati siaran digital. Bagaimana sebenarnya alat ini diproduksi? Apa saja kelebihan decoder atau set-top box produksi masa kini? Mengingat benda tersebut bukanlah barang baru di dunia penyiaran. Yang sebelumnya khawatir karena gambar TV tiba-tiba hilang atau banyak semutnya, nampaknya kini bisa mulai bernapas lega. Program pemerintah analog switch off atau mematikan TV analog secara serentak telah dimulai tahapannya. Kedepan, yang akan digunakan hanyalah TV digital. Lalu apa itu artinya TV tabung yang masih cukup banyak digunakan masyarakat, utamanya kalangan menengah ke bawah, tak bisa lagi digunakan? Ternyata jawabannya masih bisa. Tapi dengan bantuan sebuah alat bernama set-top box atau STB. Dengan benda ini, para pemilik TV tabung tidak perlu gundah mengeluarkan banyak biaya untuk buru-buru mengganti dengan TV digital. Sehingga pada saat provider berpindah ke provider atau broadcast digital, TV-TV yang masih menggunakan channel analog ini tidak bisa menerima siaran digital.
Untuk itu perlu ada satu set-top box yang untuk menjembatani antara sinyal digital supaya dapat diterima di sistem televisi yang masih channelnya analog. Seiring dengan mulai berjalannya program analog switch off, ketersediaan set-top box di lapangan juga kian melimpah. Tapi tidak banyak produsen yang telah mengantongi izin dari pemerintah, yaitu sertifikat yang dikeluarkan Kementerian Kominfo. Sertifikat ini sebagai lisensi yang membuktikan produk set-top box telah memenuhi standar yang berlaku di Indonesia. Salah satu produsen yang telah mengantongi izin tersebut adalah PT Inti. BUMN yang bergerak di bidang industri telekomunikasi ini telah mendapatkan izin resmi dari negara, yaitu dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menyematkan nama Inti DVB-T2 1407 sebagai merek dagang, set-top box ini telah memiliki sertifikat dengan nomor 80825-SDPPI-2022. Tak hanya izin dari Kemkominfo, Inti DVB-T2 ini juga telah memperoleh sertifikat tingkat komponen dalam negeri dengan nomor 195-IND-ITK8-TKDR-2-2022. Oleh karena itu, set-top box buatan PT Inti telah mendapatkan lisensi resmi untuk bisa diproduksi massal. PT Inti di bulan Juni memproduksi 500 unit per hari dengan target sebulan setelahnya mencapai 10.000 unit STB. Produksi akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai lebih kurang 5.000 per hari untuk memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah sebanyak 400.000 unit set-top box subsidi hingga November 2022. Namun proses produksi terus ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar dan mitra usaha lain yang semakin hari kian tinggi. PT Inti sendiri untuk memenuhi target subsidi kepada masyarakat harus meningkatkan kapasitas produksinya. Hari ini kita sudah bisa produksi di 800 unit per hari. Tapi kita targetkan sampai dengan akhir bulan, di bulan depan kita sudah bisa berproduksi 5.000 unit per hari. Karena kita mengejar volume yang harus kita deliver ke masyarakat, termasuk sebagiannya adalah yang untuk subsidi kepada masyarakat. Inti DVB-T2 1407 merupakan satu-satunya set-top box buatan perusahaan plat merah, setidaknya hingga Juni 2022. STB ini memiliki keunggulan berupa gambar yang dipastikan berkualitas baik, serta adanya fitur tambahan berupa YouTube dan TikTok. Tentu dengan tambahan alat lagi berupa dongle Wi-Fi yang mampu menangkap sinyal internet. Jika telah ada alat tambahan ini, kita dapat dengan mudah menonton YouTube atau berselancar di aplikasi kekinian TikTok hanya dengan menggunakan TV tabung. Ya, Anda tidak salah dengar. TV tabung bisa untuk internetan, nonton YouTube, sebuah hal yang sebelumnya nampak mustahil, tapi nyatanya kini tidak lagi. Memungkinkan sekali karena sudah kita coba, kita tes juga gitu. Karena sebetulnya nanti yang menjadi jembatan interface untuk ke TV tabung itu set-top box tadi. Dan untuk memproduksinya, kebetulan kami sudah disiapkan dengan baik terkait untuk proses produksinya, sehingga kami tidak menemui kendala yang sulit untuk bisa memproduksi set-top box itu yang bisa mengakomodir untuk bisa menerima atau menggunakan YouTube atau TikTok tadi. Gitu. Adanya kepastian kualitas gambar yang baik serta fitur menarik dan kekinian menjadi alasan STB produksi ini diminati pasar. Dua orang warga ini misalnya, mereka berbeda kalangan, namun nyatanya fitur yang ditawarkan mampu menyatukan mereka. Waktu itu beli dari online, ya karena itu katanya bagus, nggak ini rejam, terus bisa internetan, youtuberan gitu. Belinya sih dari minggu kemarin ya, terus dipakai seminggu ini ya lumayan bagus ternyata hasilnya. Kita tuh pakai alat ini nggak cuma TV digital doang ya, jadi kita bisa lihat YouTube. Bahkan kita bisa langsung akses ke TikTok. Lain lagi dengan Galih, pimpinan perusahaan barang kebutuhan rumah tangga yang menaruh minat tinggi terhadap Inti DVB-T2. Karena selain kualitas terjamin juga memiliki harga kompetitif di pasaran. Tak hanya itu, kepastian izin edar berupa sertifikat yang telah diterbitkan Kementerian Kominfo juga menjadi alasan berikutnya.
itu sudah pasti satu yang kita dapatkan, yaitu adalah bersih dan jernih posisi untuk penayangan televisi. Nah, terus yang kedua, di produk inti ini juga, di STB inti, kami melihat ada namanya early warning system yang mungkin STB-STB lain belum memiliki itu. Nah, yang ketiga juga, ini yang menurut kami, walaupun di nomor 3, tapi ini merupakan nomor 1 di kami. Ini adalah bahwa STB inti sudah bersertifikat Kominfo. Produksi inti DVB-T 21407 terus digenjot untuk memenuhi target, menyesuaikan pelaksanaan analog switch off yang bertenggat waktu, November 2022. 40 juta TV analog telah pasang kuda-kuda untuk beralih ke digital. Pemerintah dan multiplexer saling bahu-membahu, bekerja sama, membagikan STB sekaligus sosialisasi terus-menerus agar masyarakat tak lagi kaget saat nantinya siaran TV analog sepenuhnya hilang, tak bernyawa. Saat ada lagi siaran analog di Indonesia, pelan tapi pasti, segala permasalahan yang muncul akibat masih belum migrasinya ke penyiaran digital akan hilang. Mulai dari sebatas televisi yang tak nyaman dinikmati karena kualitas siaran payah, besarnya keuntungan ekonomi yang didapatkan Indonesia, hingga kedaulatan bangsa yang terjaga karena terjadi pemerataan kualitas penyiaran yang dirasakan masyarakat, tak hanya di kota besar saja tapi juga menjangkau wilayah perbatasan. Selamat datang di era baru penyiaran Indonesia.